gue pernah tampil di dulu Mata Najwa kan. Oh iya, Mata Najwa. Mata Najwa itu bisa bertemu dengan orang-orang terbaik di Indonesia, termasuk Bapak Nadiem Makarim. Iya, gue lihat tuh yang nama Pak Nadiem. Pak Jerry Sambuaga. Gue nggak bisa nangis depan orang. Tapi lu pernah nangis? Pernah nangis, tapi sendiri. Kalau emang gue lagi sendiri di kamar mandi atau di mana, gue selalu punya me time sendiri untuk nangis dalam seminggu. Ya sekali lah ada. Pertama kali terjun di entertainment jadi penonton bayaran, bayarnya 19.000. Nah sekarang paling gede honor lu berapa yang lu terima? Hai Bizer, kalian udah nonton belum podcast gue bareng Marcel di part yang pertama? Yang belum nonton, klik dong linknya di atas. Oke, untuk di part 2 kali ini gue masih collab dengan Marcel, tapi gue lebih ke sharing tentang kisah inspirasinya Marcel. Jadi Marcel ini dulu kan bekas penonton bayaran yang sekarang udah sukses menjadi seorang stand up komedian. Wah ceritanya pokoknya banyak harunya juga deh. Ngomongin soal inspirasi, gue sama tim selalu mendapatkan inspirasi mulai dengan kopi. Nah, kopi pilihan kita adalah Picopi. Picopi Mochaccino merupakan kopi instan 3-in-1 mochaccino yang terbuat dari biji kopi kualitas terbaik, dipadukan oleh susu dan coklat berkualitas untuk menghasilkan sensasi rasa mochaccino ala barista. Luar biasa ya. Dan Picopi ini adalah kopi barista yang simple dan bisa dinikmatin kapan saja dan di mana saja. Jadi nggak ribet kan? Sekarang Picopi udah bisa dibeli di seluruh supermarket dan minimarket terdekat. Promo nih, untuk Picopi ini ada beli 2 gratis 1 dan promonya terbatas ya. Picopi, kopi ala barista, jagonya ngopi. Oke, sekarang gue mau buat Picopinya. Emang jagonya ngopi, kopi ala barista. Nggak perlu jauh-jauh ke coffee shop, mau bikin aja langsung Picopi. Mantap, gua sama tim nggak salah deh pilih Picopi. Picopi, kopi ala barista, jagonya ngopi. Nah, sekarang kalian bisa nonton kisah inspirasi Marcel. Tapi sebelum jangan lupa dong untuk subscribe, biar gua sama tim makin semangat nih bikin konten di YouTube channel Bizer Entertainment. Gua ngopi dulu ya. Kopi jagonya kopi. Nah itu tuh kangennya sih momen-momen kebersamaan nih. Kita makan 1 bungkus bang, 7 orang. Kita makan 1 bungkus bang, 7 orang. Oh my god. 1 bungkus 7 orang. Itu yang kukunya hitam-hitam. Tapi tetap aman makannya. Dulu belum ada COVID sih ya, Sekarang sekarang. COVID, boro-boro kita social distancing, lingker. Kita lingkerin biar gak kelihatan orang di luar sana. Jadi kita tutup pak. Itu, wow ada yang makan usus, ada yang cocol-cocol gitu. Nah itu yang gue selalu pegang sampai sekarang gitu. Dulu aja gue bisa ngerasain nikmat ketika gue bisa berbagi sama temen-temen gue. Apalagi sekarang gitu. Nah terus lu sekarang sudah merasakan di posisi yang menurut lu sekarang lu udah cukup berhasil apa masih jauh dari berhasil? Udah berhasil. Kalau belum ngomong masih jauh dari berhasil nggak bersyukur jatuhnya. Iya. Tapi udah berhasil. Tapi impian gue masih ada di depan. Apa impian ke depan lu? Ya bisa dibilang impian gue pengen punya bukan yayasan ya tapi kayak perkumpulan aja bang. Perkumpulan apa? Kayak rumah gitu. Rumah singgah. Rumah lelah miskin namanya. Oh rumah lelah miskin. Jadi orang-orang yang emang susah dan juga capek sama kemiskinan ini, ayo kita ngobrol bareng. Barulah di sini gua. Oke, eksklusif. Subscribe loh. Mudah-mudahan ya kan. Subscribe langsung yuk. untuk membantu ekonomi yuk tolong kalau ada iklan jangan di skip lah. Tolong. Membantu ekonomi manajer artis yang artisnya sekarang lagi pada sepi job loh. Iya. Sama Marcel juga lu baru bikin YouTube juga kan? Ada YouTube juga bang. Subscribe tuh Marcel Widianto. Mantap. Gokil.
Terus tadi rumah lala miskin. Iya, gue pengen kayak, maksudnya yang gue alamin dulu, gue nggak mau orang lain ngalamin gitu bang. Gue dulu menonton bayaran gitu, gue mencari apa yang gue pengen, ya gue sendiri. Yang coachnya, ibaratnya yang ngajarin kita nggak ada. Ya cuman kita belajar sampai gimana sampai tipes pernah. Pernah tipes gara-gara juga. nggak tidur. Gara-gara nonton dari pagi ke pagi, nonton belajar gitu. Akhirnya jatuh sakit gitu. Nah itu yang gue pengen biar mempercepat lah perjalanan teman-teman gue. Gitu. Ada yang motivasi lah ya. Okay. Jadi kalau emang lu pengen ke teater, ntar ada teman gue dari teater dari situ untuk ngajarin lu. Kalau emang pengen nyanyi, ntar ada teman-teman gue yang bisa nyanyi buat ngajarin. Kalau emang stand up ada juga yang gitu. Jadi biar terarah semuanya. Oke. Nah, tadi lu cerita pengalaman lu pertama kali terjun di entertainment jadi penonton bayaran. Bayarnya 19.000. Nah, sekarang paling gede honor lu berapa yang lu terima? Adalah pokoknya. Kemarin Ibu cerita tuh di channel gua tuh katanya. Iya. Gimana dia cerita main film pernah 3 digit katanya. Oh 3 digit? Iya, lu nyampe gak 3 digit? Belum lagi. Aku belum nyampe. Mohon maaf, saya masih murah. Jadi untuk dirjen pajak di luar sana ya. Itu masih murah pak. Mau jangan dikejar pajak. Iya, itu masih ngeridis. Aman gitu. Tadi kenapa sih lu punya moto OTW kaya, lelah miskin? Emang dari dulu lu emang gak mau hidup miskin apa gimana? Iya, gue terlahir miskin itu bukan pilihan gue kan. Betul. Tapi kalau misalkan gue ntar ketika gue dewasa atau gue udah tua nanti gue tetap miskin, itu baru salah gue. Iya. Jadi setuju. Ya bisa dibilang lelah ya lelah karena emang nggak bisa gue dari lahir tiba-tiba langsung bisa bahasa Inggris atau bisa stand up. Setuju. Karena itu semua butuh proses gitu. Jadi kita dari yang jatuh dulu, terus dari yang dijauhin orang dulu gara-gara susah, dipitnah gara-gara ada barang hilang gitu, ada gitu-gitu. Nah hal itu yang selalu gue lewatin dan lelah gue dengan hal-hal seperti itu. Makanya gue selalu bekerja keras biar keluar dari OTW kaya dan sekarang sudah kaya, masih on the way OTW juga. OTW. Jangan putar balik lah ini. Paling susah selama lu dulu entah lu nggak bisa makan berhari-hari atau lu nggak diusir dari kontrakan karena bayar tempat tinggal atau Nangis gimana? atau apa hal yang paling lu buat lu ingat sampai sekarang? Nangis sih gue sempet ya. Kalau nangis semua udah kering lah ya. Nangis tuh udah kering banget. Bahkan dulu gue sempet waktu jadi penonton bayaran minum tuh cuma pakai Oke Jelly Drink bang. Oke. Minuman yang penunda lapar gitu. Yang bener-bener ditunda. Kita minum hari ini makannya besok. Serius lu? Oke Jelly Drink campur Promak 2. Biar lambung gak naik ke ginjal waktu itu. Iya. Kita beli itu. Sama malamnya kita tinggal minum Yakult. Oke. Biar sugesti aja gitu, nggak apa-apa nggak makan, yang penting cinta sama usus gitu. Kemakan iklan ya? Iya. Jadi udah hal kayak gitu aja udah yang bikin gua lebih semangat sih dalam menjalani hidup. Selama berapa lama lu menjalani seperti itu? Sampai berminggu-minggu atau beberapa hari? Wah, gua sehari kurus banget waktu itu, sampai cuman dihalangin minum doang bang, minum air putih aja udah gitu. Itu udah usus yang udah bunyi rok sampai diem sendiri. Kayak usus juga bete gitu buat udahlah nggak usah bunyi lah gitu. Dia juga kita nggak bakal diwarok juga sama dia gitu. Udahlah aman aja lah. Tiap hari minum terus air putih bang. Kenyang kagak usus kita ngambang. Nah kalau dibilang cukup kagak juga karena 50.000 tuh bersih tuh. Kan bersih udah potong makan dan sebagainya kan. Untuk pulang biasanya gue naik busway dulu kan. Oh iya. Bolak-balik kan cuma 7.000. Iya. Mana-mana. Iya. Cuman kalau dari stasiun ke stasiun lain misalkan Indosiar ke RCTI pernah gue jalan kaki. Indosiar CTI, ya lumayan juga itu jauh. Lumayan Iya. juga. Doya kebun jeruk. Iya. Jalan kaki sambil ya ngamen-ngamen. Serius Tapi ngamen di jalan? Terus tadi dapat duit dari mobil-mobilan dari itu? enggak toko-toko kan kita itu kan. Iya. Oh, Marcel pernah ngamen? Iya, ngamen-ngamen pernah juga. Oh, alah. Ngamen Baru tahu lo gue. Apaan aja lah kita mah. Oke. Yang kita lakuin. Nah sekarang selama lo menjadi tampil di stand up, lu pengalaman apa yang benar-benar membuat lu merasa lu berhasil, entah itu lu tampil di depan pejabat atau siapa gitu yang lu nggak terlupakan gitu loh? Gue pernah tampil di dulu Mata Najwa kan. Oh iya, Mata Najwa. Mata Najwa itu bisa bertemu dengan orang-orang terbaik di Indonesia, termasuk Bapak Nadiem Makarim. Iya, gue lihat tuh yang nama Pak Nadiem. Pak Jerry Sambuaga. Nah Iya. itu gue ketemu wakil menteri ya. Ketemu menteri. Menteri ya. Terus ada wakil menteri juga, Iya. ada anggota DPR, ada wakil gubernur. Itu adalah hal yang menurut gua
epic banget sih. Karena gue bisa ngomong sama wakil-wakil rakyat gue tanpa dihalangi water cannon gitu. Jadi aman-aman aja gue. Yang dulu penonton bayaran selalu dihalangin oleh tribun-tribun itu. Iya gitu, cuman dapat nasi kotak Iya, kan. iya. Giliran dapat duitnya orangnya kabur gitu. Sedih lu, Bro. Cuma ngasih nasi kotak doang. Pas sore kabur dia. Jadi yang kita dapat cuma nasi kotak sama gas air mata, udah. Nggak ada lagi yang lain gitu. Nah, terus lu kalau nyiapin kayak ditampil di depan sama pejabat-pejabat gitu, takut ada perasaan takut salah atau apa, persiapannya seperti apa gitu? Ada sih, ada yang takut salah mah ada, Bang. Tapi tetap kita kan latihan juga. Pertama kali gua ngerosting gitu kan di DPR waktu itu. Di DPR yang ya. dikritik DPR. Iya. Akhirnya ya puji Tuhan dapat juara 2 gitu. Sama Kiki sama Putri. Iya. Sama yang juara 1 yang Iya, sama Aji. Lu itu berapa besar sih di stand up? Stand up di Suca tuh besar banget, 20 besar. 20 besar tapi bisa sesukses ini loh sekarang. Amin, Bang. Proses kita nggak ada yang tahu. Iya. Angkatan darat. Nah, gua angkatan Suca 3. Suca 3. Oke, sama di Bintang Emon. Kompas TV ya? bukan Indonesia. Indonesia. Indosiar ya, oke. Iya. Lumayan. Wow, luar biasa loh. Tapi lu kan kelihatannya bahagia terus, Sel. Lu pernah sedih gak sih? Sedih, ya pernah. Kayaknya gue gak pernah ngeliat, kayak kita mungkin penonton YouTube atau penonton TV itu gak pernah ngeliat lu sedih deh. Lu pengalaman yang membuat lu sedih itu kalau apa? Gue tuh sedih tuh kalau sendiri. Kalau lagi sendiri. Sendiri. Terus gue ngelihat keluarga gue gitu. Waktu lagi nggak ada apa-apanya. Jadi kayak gue anak pertama ya. Anak pertama yang emang harus ngayomin keluarga gue. Jadi ya masa cuma segini doang yang gue hasilin gitu. Jadi gue nggak bisa nangis depan orang. Tapi lu pernah nangis? Pernah nangis tapi sendiri. Kalau emang gue lagi sendiri di kamar mandi atau di mana, gue selalu punya me time sendiri untuk nangis dalam seminggu. Ya sekali lah ada. Untuk kayak biar buangin nih. Jadi gue selalu nginget seminggu ini apa nih yang pernah gue bikin salah ya gitu. Udah gue nangis Ada di situ introspeksi aja. diri juga. Tapi gue pernah ngeliat Instagramnya Marcel buat gue juga sedih gitu. Wah. Apa yang buat kamu? Enggak gue. Oh lo? Oh iya. Gue sedih. Jadi dia tuh pernah posting bokapnya pas lagi sakit. Almarhum ya. Almarhum. Lagi sakit itu, terus dia ngomong, Pak, kalau mau apa aja sekarang hubungi Marcel gitu. Pernah Oh iya. kayak gitu. Iya. Pak, kalau mau apa aja minta sama Marcel gitu. Dan itu nggak pernah gue lakuin sampai bokap gue juga meninggal. Nah ini tuh, bukan dari Kalau kameramen Marcel dulu sempat gitu. bisa ngomong gitu ke bapaknya, mesti bapaknya waktu itu udah sakit. Iya, yang gue dengar kan lu sampai beliin katanya peti mati buat bokap juga yang paling mahal sih. Paling mahal. Karena lu merasa selama itu yang bisa lu beliin terakhir buat bokap lu atau gimana? Iya benar. Yang terakhir lah, beli jas, boy cakep banget udah bang. Udah Iya, pengen nge-MC apa gimana gitu. Aman juga. Tapi lu sebagai tulang punggung keluarga, dari adik-adik lu atau dari nyokap, ada permintaan, ada requestan nggak sih karena ngeliat lu udah sukses sekarang dengan gue mau ini, buat ini, ada kayak gitu juga nggak? Aman sih bang, nyokap gua juga nggak banyak mau gitu. Yang dia pengen mau cuma satu, udah ketoprak doang makanan paling ininya. Ketoprak, Udah makanan nggak ada favorit lagi yang nyokap. lain tau gak sih? Iya udah gitu aja udah. Jadi kalau lu belinya makanan mahal-mahal malah nggak masuk ke perut juga kali ya? Sempet waktu itu makan spaghetti muntah yang keluar mie. Ya emang mie tuh gitu. Iya, mie-nya minder sama spaghetti bang. Kayak gua nggak pantas di mari dah. Tapi saya lu kalau nyiapin materi stand up itu sebenarnya dari mana sih idenya? Karena lu kan selalu lucu nih. Amin. Gue tuh jujur, gue tuh tonton acara komedi, gue tuh jarang ketawa karena gue nggak tahu apa karena gue dulu juga bekas dosen. Jadi tuh gue susah ketawa gitu. Tapi kalau ngeliat Marcel ngelawak, gue ketawa. Amin kok. Lu dari mana Amin. sih ide-idenya? Dari kehidupan aja lah. Jadi misalnya orang undang lu nih acara konser apa atau misalnya apa, lu pelajari perusahaan itu seperti apa atau lu Iya, gimana? aku pelajarin dulu perusahaan itu seperti apa, baru kita bahas dan kita mirroring sama kehidupan kita gitu. Oke. Jadi lu kayak mencari tentang kehidupan yang sesungguhnya itu seperti Benar. apa, dikaitin dengan perusahaan tersebut. Luar biasa. Impian apa sih yang belum tercapai di saat sekarang? Yang lu Itu, pengen? yang tadi, yang gua pengen punya adalah Rumah tadi. ya rumah lola miskin. Oke, terus apa lagi? Buat Jadi- kayak keluarga lu? Keluarga gua udah selalu nanya gitu pengen kemana, ke luar negeri apa kagak, udah di Priuk Nggak mau. aja maunya bang. Lu nggak ada niatan mau beli rumah baru lagi? Itu akan pasti. Itu jangka dekat lah. Oke. Gua udah wah harus punya rumah di Priok soalnya hari-hari kita kuburnya di sono bang. Oke. Jadi nggak bisa kemana-mana. Karena emang lu udah berapa tahun tinggal di Priuk? Udah dari lahir. Dari lahir? 24 tahun. Keluarga lu udah lama juga di situ?
Dari lahir. Tapi sekarang udah ngebangun rumah di Priuk, udah seperti apa bentuknya? Di rumah ya. Tapi kan yang terakhir gue liat di vlog Rini Cagur masih yang begitu kan? Masih nggak ada juntrungan nih. Iya. Orang udah dicat, udah AP gitu. Jadi kita main kapan-kapan. Kita mampir. Main, datang lah. Orang debt collector aja sampai bingung. Ini rumahnya Marcel, nggak mungkin lah gitu. Catnya beda soalnya Pak. Semua dari uang pribadi lu, dari kerja keras lu ya sekarang. Semuanya. Semuanya. Sampai bahan-bahan bangunannya juga beda. Kalau orang lain kan bata ya, kita bahannya dari bahan omongan gitu. Dari lelucon, ada tuh. Dari bahan omongan jadi rumah mewah. Amin. Nah, ini mungkin pertanyaan buat teman-teman kita yang sekarang ini mohon maaf yang sedang mengalami secara ekonomi kurang bagus. Betul. Karena lu kan juga basicnya dari orang tadi lu cerita emang ekonominya kurang bagus. Sahabat Miss Queen. Sahabat Miss Queen kan. Apa sih maksudnya menurut pandangan lu orang-orang yang sekarang miskin, apakah memang susah kaya, nggak akan bisa kaya? Apakah bisa kaya dengan seperti apa menurut pandangan lo? Menurut gua ya itu yang tadi gue bilang dari awal gitu. Kita lahir miskin bukan salah kita. Betul. Tapi pas waktu kita dewasa, ketika ekonomi kita masih tetap miskin, masih susah, itu baru salah kita Itu gitu. yang Jadi salah. bukan berarti kita susah ya nyalain keadaan. Enggak, itu akan ngabisin waktu aja menurut gua. Dan kita juga bukan cuman ya lu harus semangat, lu harus ini, tapi dalam diri kita dulu Bang. Apa yang kita kerjain ya kita harus bahagia dulu. Karena kalau diri kita nggak bahagia, semua yang kita kerjakan itu cuman buat kerja doang. Oke. Karena yang gue pelajarin dalam diri gue sendiri, mental miskin ya menurut gue dari kitanya gitu. Kalau kita cuman puas untuk makan hari ini, ya besok nggak tahu kita mau makan apa ya akan tetap seperti itu. Oke. Tapi kalau misalnya kita cari lebih banyak untuk hari ini biar bisa 2 atau 3 hari, setidaknya 2 hari ke depan, itu menurut gue lebih baik karena kita nggak usah bergantung lagi sama orang gitu. Iya. Kita udah bisa bikin diri kita nyaman dari apa yang kita kerjakan gitu sih. Jadi sebenarnya buat semua orang yang sekarang terlahir miskin, nggak akan pernah selamanya miskin kalau dengan dia Betul. berusaha seperti yang dari Marcel cerita itu ya. Pasti berubah. Pasti berubah. Semua orang pasti berubah kalau kita mau. Kalau kita mau. Mau bekerja Oke. keras, mau bangun pagi, Iya. mau dicaci maki, Iya. mau direndahin, mau malu, kita mau lempar semua gengsi yang ada. Karena banyak teman-teman gue yang duitnya baru nggak seberapa tapi nyicilnya banyak banget. Lu ada cicilan nggak sekarang? Nggak ada gue sekarang. Semua lu cash. Tadi gue liat lu pakai mobil cash juga. Udah cash. Itu rumah bangun-bangun sendiri cash. Cash semua. Kalau dulu kan gue mah bank keliling, tahu nggak sih bank keliling? Bangun dulu ya. Dia lu nggak tahu ya? Jadi kolektor. Ya kurang tahu sih. Bank keliling. Koperasi, bank Koperasi, keliling iya, yang iya. kadang kita bayar dirobek tuh. Kerobek 1 hari ada warna pink, warna kertas nih. Ada warna pink, ada Iya, kuning banyak. Oke, gue pernah melakukan itu waktu itu. Enggak, gue pernah dulu dikejar sama bank keliling. Supaya lu, oke. Iya, sampai 10 orang lu. Sampai gue yakin udah main futsal aja. Nggak usah nagih-nagih lah gitu. Oke, sekarang apa sih pesan-pesan dari lu, Sel, yang dulu bekas penonton bayaran? Kan bisa dibilang sekarang lu udah, ya para penonton mungkin lihat lu pasti udah sukses lah gitu kan. Amin. Dan sekarang banyak penonton yang sekarang nggak ada job dengan kondisi pandemi yang acara TV nggak ada penonton bayaran sampai tadi ada yang diangkut dinas sosial segala macam. Lu ada pesan atau motivasi apa sih buat mereka yang bisa lu kasih? Nah, kalau motivasi gini itu bukan ranah gue, tapi yang gue pelajarin Bang, Kan lu udah sukses nih sekarang. iya, amin sukses. Iya. Tapi intinya jangan bikin diri kita nyaman. Oke. Karena menurut gue nyaman itu jebakan. Oke. Karena ketika kita nyaman dan ada challenge baru, misalkan ketika kita terjun nih ke dunia yang baru, kita akan lebih males untuk belajarin hal itu lagi. Oke. Karena kita udah punya zona, kita udah punya pilihan nih. Oh, gue udah nyaman di sini aja udah lah. Makanya itu yang terjadi sama teman-teman gue di penonton bayaran. Dia nggak mau buat belajar ke hal-hal yang lain karena dia udah nyaman di kondisi itu, di penonton bayaran itu. Jadi kalau misalkan dia udah nyaman, jadi nggak mau bertindak. Nah itu tuh intinya, jangan nyaman dan jangan malu untuk mulai hal dari baru. Oke. Dan jangan takut salah, karena menurut gue yang kita cari ketika kita mulai hal yang baru ya kesalahan. Oke. Karena dari banyak kesalahan baru kita tahu bagaimana cara kita benar. Oke. Jadi yang gue cari tahu gitu dari orang-orang sukses, bukan cuma suksesnya tapi proses untuk suksesnya. Oke. Ketika dia mulai kesalahan, kita bisa hindari untuk kesalahan-kesalahan itu. Oke. Jadi bukan cuma oh duit lu berapa ya, ini lu berapa, Iya. nggak gitu. Tapi yang gue cari cuma kesalahannya, biar gue bisa ngindarinnya dan gue bisa lebih cepat jalan untuk menuju sukses. Itu sih. Luar biasa. Dan Halo pesannya, saya. kamu berinspirasi kita dari seorang Marcel Widianto. Amin. Thank you so much. Kahil, Apa? kapan kawin? Oh iya, kapan target rencana nikah kawin?
Tunggu punya rumah lah, rumah Ada rumah 3. sendiri. Sama mobil. Pertanyaan gua harusnya buat lu ya. Lu kapan? Abi nih, umur gue 24, lu berapa Pak? Gue tanya. Umur lu 30. Iya, umur 30 lu palanya udah 3. Tuh kan, asam urat udah ada, ya kan? Kolesterol banyak, sering cek darah. Masa cek buat ke KU aja nggak bisa. Coba penonton YouTube gua Tolong. didoakan atau ada rekomendasi kasih komen di bawah. Untuk sahabat-sahabat Katolik ya. Tolong. Ih, makasih loh dipromosiin. Iya, aman ya. Aman dong. Tolong ya langsung. Komen di bawah. Langsung ya. Tolong. Saya thank you so much loh udah mau Amin. mampir di vlog gua. Makasih, Di brother. podcast berinspirasi gua, tamu menginspirasi gua kali ini. Kalian juga bisa komen di bawah besok sekiranya tokoh inspirasi siapa lagi atau tokoh di belakang layar siapa lagi buat gajah collab YouTube channel Bris Entertainment. Yang pastinya harus subscribe YouTube channel gue. Subscribe juga YouTube channel Marcel Widianto. Betul, terima kasih banyak.